Salam tekun pantang menyerah. Bertemu lagi dalam belajar latihan soal kimia. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita memahami reaksi kimia hijau ya di halaman 57, kita harus memahami dulu, harus bisa membedakan apa itu atom unsur, apa itu molekul, apa itu molekul senyawa, dan apa itu molekul unsur ya. Nah, klasifikasi zat kimia atau materi ya. Jadi zat kimia itu dibedakan menjadi dua teman-teman ya, yaitu zat kimia yang bermuatan listrik dan zat kimia yang netral ya. Zat kimia yang bermuatan listrik dibedakan menjadi kation, ion positif, dan ion negatif ya. Sedangkan yang netral, zat kimia yang netral dibedakan menjadi dua juga, yaitu atom unsur dan molekul ya. Atom unsur dan molekul. Oke, kation dibedakan menjadi dua, yaitu kation monoatom dan kation poliatom ya. Monoatom itu kalau tersusun dari satu atom, dia akan lebih detail di kelas 11 nanti ya, di fase F ya. Baiklah, untuk yang anion sama ya, ada anion monoatom dan anion poliatom. Oke, sekarang yang molekul teman-teman ya, molekul. Jadi molekul dibedakan menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa ya. Nah, bedanya apa? Kalau molekul unsur itu tersusun dari gabungan atom-atom sejenis. Kalau molekul senyawa tersusun dari gabungan atom-atom tak sejenis ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ambil contoh CH4 ya. Ini kan tersusun dari dua jenis atom, yaitu C dan H ya. C6H12O6 glukosa tersusun dari tiga jenis, C, H, dan O ya. Kemudian urea CONH2 dua kali tersusun dari empat jenis, yaitu C, O, N, dan H. Untuk lebih jelasnya, ini kita lihat. Penulisan lambang atom unsur ya, huruf pertama selalu menggunakan huruf kapital ya. Jadi misalnya Li, litium, L-nya kapital, natrium, N-nya huruf kapital, magnesium, M-nya huruf kapital, dan seterusnya ya. Aurum ini ya, A-nya huruf kapital. Gimana kalau satu huruf ya harus huruf kapital ya. Karbon kan hanya satu huruf, ya harus huruf kapital ya. Gitu. Baiklah. Nah, sekarang molekul unsur adalah gabungan atom-atom sejenis ya. Molekul unsur itu gabungan atom-atom sejenis. Ambil contoh S8 ya. S8 ini, S8. Ini kan gabungan atom-atom sejenis S sebanyak 8. P4 ini, P4 sejenis, ada gabungan 4 atom P ya. Ozon O3 ini gabungan 3 atom O ya. I2 gabungan 2 atom I. Ini untuk yang kuning ini bisa mewakili O2, N2, H2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Jadi di atom ya, ini 2 atom sejenis, ini 3 atom sejenis, ini 4 atom sejenis, ini 8 atom sejenis. Nah, ini namanya molekul unsur, gabungan atom-atom sejenis. Kita ke molekul senyawa ya. Kalau molekul senyawa itu adalah gabungan atom-atom tak sejenis, minimal 2 jenis ya. Air H2O, H dan O 2 jenis, CO2, C dan O, NH3 ya, N dan H. Nih lebih lengkapnya ini, lebih jelas nih. Berarti ini contohnya adalah NH3 yang merah H ya. Oke, ini boleh sama ini ya. Ini sama, yang ini namanya memakai molimut ini ya. Oke. Nah, kalau yang ini yang mana nih? Nah, ini H2O boleh, CO2 boleh nih ya. Kalau H2O berarti ini H, ini O-nya yang ini. Kalau CO2 berarti C-nya yang ini, O-nya yang ini ya. Sedangkan yang ini kan H2O juga boleh nih, yang merah O, yang ini H. Atau kalau CO2 ini C, ini yang ini O ya. Oke, terusnya. Nah, ini yang cocok yang mana nih? Ini C2H6 cocoknya ya nih. C2H6. C-nya yang merah nih ya. Di sini C-nya yang merah. Hanya yang abu-abu nih ya, hanya ada 6 yang abu-abu. Kalau menggunakan gambar yang ini, yang kuning ini yang merah, yang C, yang C2 itu yang C2 hanya yang merah, ada 6 ya. Boleh. Oke, berikutnya, wah ini
Ini apa ini yang cocok ya? Yang manakah yang cocok ini? Kalau dilihat ada 3 jenis ya, CH dan O nih. Berarti lebih cocok yang ini, C2H5OH. Ini yang ini C-nya ada 2, yang merah ya. Nah, C2 hanya ada 6 nih teman-teman ya. Hanya kan 6 nih. H5 tambah H1 hanya 6. Hanya yang abu-abunya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sedangkan O-nya itu yang biru ini. Jadi ini kalau menggunakan ini sama ya, O-nya yang biru ya. C-nya yang C2 ya, C-nya yang merah. Hanya sebanyak 6 yang abu-abu nih ya, yang di belakang ini. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini namanya molekul senyawa. Molekul senyawa. Itu ya teman-teman ya. Oke, latihan 1 ya. Latihan 1. Jelaskan gambar manakah yang menunjukkan atom unsur. Atom unsur tadi kan yang satu jenis ya, sendirian, satu jenis. Jadi atom yang sendirian yang mana? Yang ini ya. Nah, ini kan sendirian ini, sendirian. Kemudian molekul unsur. Tadi molekul unsur itu gabungan atom-atom sejenis. Jadi yang A ini. Nah, ini misalnya O2, H2 ya, ini kan molekul unsur gabungan atom-atom sejenis ya ini. Nah, ini juga unsur B ini teman-teman. Kenapa? Nah, ini kan sejenis, semua sejenis ya. Molekul senyawa yang D ini 2 jenis ya, yang hitam dan yang putih. Misalnya ini H2O, CO2 ya. Kalau yang ini saya tadi P4 itu ya, yang ini O2, H2N2 ya, gitu. Oke, kita teruskan latihan 2. Jelaskan gambar manakah yang menunjukkan molekul senyawa. Sama teman-teman ya. Nah, ini jelas kalau ini molekul atom unsur ya, karena sendiri-sendiri. Dia sendirian-sendirian. Kalau sendiri tidak bergabung, bukan gabungan, namanya atom ya. Jelas ini salah, ini atom unsur ya. Yang ini gabungan atom sejenis ini. Berarti ini molekul unsur karena atomnya sejenis ya. Ini 2 jenis, ini molekul senyawa ini karena 2 jenis ya. Gabungan 2 jenis. Ini juga gabungan 2 jenis. Molekul senyawa. Jadi yang merupakan molekul senyawa adalah gambar 3 dan 4. Gitu ya, gambar 3 dan 4. Latihan 3 ya. Perhatikan ya. Gambar reaksi pembentukan uap amonia NH3 ya. Berikut ya. Jadi ini uap amonia itu NH3. Tuliskan persamaan reaksi lengkap persamaan reaksi lengkap pembentukan uap amonia ya. Amonia ini dari nitrogen dan hidrogen ya. Dari oke. NH3. NH3 itu berarti yang N itu adalah NH3 ya. Berarti yang merah itu N, teman-teman. Yang H yang biru kan NH3. Nah, ini NH3 ya. Nah, ini berarti yang merah itu yang N, maka ini N2 ini. Ini N2 ya. Yang biru H tadi ya. Maka ini H2 ini. Yang biru H. Oke. Jadi nah, biasanya ditulis dalam bentuk persamaan reaksi. Akan dibahas lebih detail nanti di penyetaraan ya teman-teman ya. Nah, ini. Jadi H2-nya yang biru ada 3 molekul. 1, 2, 3 molekul, maka ditulis angka 3 di sini. Ini singkatan ya, H2-nya ada 3. Sekarang nitrogennya ada N2-nya ada 2 nih. N2-nya ada 2 nih. Jadi disingkat seperti ini ya, nanti disebut koefisien nanti selanjutnya teman-teman ya. Angka ini disebut koefisien ya. Molekul NH3-nya ada 2 nih, ada 2 buah. Maka diisi 2 ya. Jadi lebih praktis untuk selanjutnya di penyetaraan persamaan reaksi tidak usah digambar seperti ini ya. Kesuwen, terlalu lama. Biasa ditulis singkat seperti ini. Namanya persamaan reaksi ya. Oke, latihan lagi. Latihan 4. Hitunglah jumlah atom unsur H dan N yang terdapat dalam yang A dulu ya. 5 molekul senyawa amonia ya. Oke. Nah, ini. Senyawa amonia NH3 nih, NH3. N hanya yang biru ya. Sebanyak 5 molekul berarti 1, 2, 3, 4, 5 molekul NH3 ya. Oke. Nah, ini. Dan yang B nanti 1000 molekul NH3. Kita yang A dulu ya. Nah, kita hitung aja. Kita hitung berapa jumlah atom H-nya. Tinggal hitung aja. Hanya kan yang biru 1, 2, 3. Yang biru 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 10, 11, 12, 13, 15 ya dihitung ya ini. Yang biru ada 15.
Nah, benar ya, 15 ya. Atau nanti dengan cara dikalikan aja teman-teman. 5 kan hanya ditanyakan ya, 5 kali 3 gitu ya. Jadi ini koefisien bisa namanya ya, koefisien kali indeks ya, angka belakang namanya indeks ya. Koefisien kali indeks 5 kali 3 15 ya, 15. Boleh dihitung langsung seperti ini ya. Makanya nanti selanjutnya kita menggunakan penyetaraan persamaan reaksi. Jadi menggunakan angka koefisien dan indeks. Kalau digambar nanti terlalu lama ya teman-teman ya. Nah sekarang jumlah atom, oh ya ini salah ketik ya, jumlah atom N-nya teman-teman, ini harus atom N ya. Jumlah atom N-nya sama, N-nya yang merah kan 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Atau kalau menggunakan ini koefisiennya 5, N-nya 1 di sini. Angka 1 indeks itu adalah angka di belakang N ini ya. Jadi 5 kali 1 ketemunya 5. Nah gitu. Oke ya. Berikutnya jumlah atom H sekarang dalam yang B yang 1000 molekul NH3 ya, tinggal ngalikan ya, atom H yang berwarna biru atau langsung aja hanya 3, 1000 kali 3 indeksnya ini ya, 1000 kali 3 3000 nah, gitu, 1000 kali 3 N nya berapa, tinggal ngalikan aja, N nya kan 1000 kali 1 karena di sini indeksnya 1, N nya indeksnya 1, gak ditulis angka 1 ya, 1 kali 1000 atau 1000 kali 1 1000. Nah, semoga paham ya teman-teman ya. Oke. Yang ini bisa kalian gunakan untuk menguji kemampuan kalian. Silahkan caranya sama ya. Hitunglah jumlah unsur H, N, dan O ya. Hanya H, N, dan O-nya aja yang dihitung. Caranya sama seperti tadi. Nanti silahkan kalian tulis di kolom komentar jawabannya ya. Saya yakin bisa, kalau nggak bisa silahkan nanti ditulis saja kesulitannya di mana ya. Oke, kita lanjutkan ya. Baiklah, kita teruskan ke halaman 66. Halaman 66 ya. Berkaitan dengan fase zat-zat dalam persamaan reaksi. Ada 4 jenis fase yang utama, yaitu padat, solid ya, padatan, gas atau uap, G, aqueous atau aki, dan liquid atau L ya. Biasanya ditulis di belakang setiap rumus kimia. CO2 gas misalnya, H2O liquid, C6H12O6 padat, solid. Oke. Latihan 6, perhatikan data titik lebur dan titik didih berikut. Tuliskan lambang fase dari raksa, hidrogen, dan air ya. Sebelumnya kita ingat lagi ya, apa itu titik leleh atau titik lebur? Titik leleh adalah suhu pada saat terjadi perubahan fase dari padat atau solid atau S menjadi cair atau liquid atau L ya. Sedangkan titik didih adalah suhu pada saat terjadi perubahan dari fase cair atau liquid atau L menjadi fase uap atau gas atau G ya. Untuk air kita ambil contoh pada suhu min 255 derajat. Min 255 adalah di sebelah kiri dari 0 atau lebih kecil dari 0 ya. Ya, karena negatif ya. Sedangkan pada suhu 20 derajat ya, 20 letaknya adalah di sebelah kanan 0 atau lebih kecil dari 100 ya. Nah, maka berwarna merah nanti ya. Sedangkan yang pada suhu 125 itu di atas 100 ya. Jadi di sebelah kanan ya. Nanti untuk yang paling kiri itu berwarna kuning berarti padat ya. Yang tengah berwarna merah berarti cair, dan yang hijau gas ya atau uap. Langsung kita isi. Pada suhu min 255 berwarna kuning berarti padat ya. 20 derajat berwarna merah berarti liquid atau cair. Sedangkan 125 derajat air berfase gas atau uap. Nah begitu. Kita coba untuk hidrogen ya. Hidrogen, oke. Pada suhu min 25 derajat dia di tengah. Karena min 255 itu adalah lebih kecil dari min 252,9 tapi lebih besar dari min 259, letaknya di tengah. Maka berwarna merah berarti nanti adalah cair di sini ya. Yang 20 derajat ya. 20 derajat itu adalah lebih besar dari min 252,9, maka di kanan. Berarti hijau gas ya. Demikian juga 125 positif ya. Lebih besar dari min 252, maka di kanan sini ya kalau garis bilangan ya. Maka hijau. Kita tulis pada suhu
Min 255 merah berarti liquid. Pada suhu 20 derajat itu adalah hijau berarti gas. 125 derajat juga hijau berarti gas. Kita coba yang raksa atau Hg. Ya. Untuk raksa atau Hg pada suhu min 25 derajat ya. Min 25 derajat. Dia lebih kecil dari ini. Jadi di sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri? Karena lebih kecil dari min 38,83. Ingat, makin ke kiri makin kecil ya. Sedangkan pada suhu 20 derajat dia angkanya lebih besar dari min 38,8 ini, tetapi lebih kecil dari 356, maka di tengah letaknya. Dan yang 125 derajat ya. Ya ini tetap lebih kecil dari sini di kiri. Lebih kecil dari 356, tapi lebih besar dari angka negatif ini ya. Artinya apa? Berarti untuk raksa pada suhu min 255 berwarna kuning, solid. Pada suhu 20 derajat dia berwarna merah, berarti liquid, fasenya cair atau liquid. Pada suhu 125 dia berwarna merah atau liquid. Gitu. Oke, latihan 7. Perhatikan data titik lebur dan titik didih berikut ya ini. Titik didih dan titik leleh atau titik lebur ya. Nah ini untuk tulisan lambang fasenya, lambang fase ya. Nah kita mulai dari N2 teman-teman ya. N2 itu titik lelehnya min 210, titik didihnya min 196, min 196. Kemudian pada suhu min 200 itu lebih kecil dari min 196, tapi lebih besar dari min 210, maka letaknya di tengah sini ya. Kemudian 0 derajat itu lebih besar karena dia positif. Kan ini negatif, ini 0, dia lebih besar dari negatif, maka dia 0 di sebelah kanan. Demikian juga dengan 180 ya, harusnya di sini di sebelah kanan banget ya, di sebelah kanan ini. Maka kesimpulannya min 200 karena merah berarti yang liquid, sedangkan yang hijaunya adalah 0 derajat dan 180 adalah hijau, berarti dia gas. Oke, silakan untuk yang alkohol, parafin dan tembaga kalian coba isi fasenya ya. Nanti kalau kesulitan kamu tulis di bagian komentar ya. Latihan 8, perhatikan tabel titik leleh dan titik didih 5 senyawa berikut ya, 5 senyawa berikut. Oke. Kemudian isilah lambang fase zat berikut jika diukur pada suhu 25 derajat. Jadi suhu 25 derajat ini yang disuruh mengisi ya. Kita mulai dari tadi sudah saya jelaskan bahwa sebelah kiri titik leleh itu adalah zat padat. Tengah-tengah antara titik leleh dan titik didih itu adalah zat cair atau liquid, sedangkan di atas titik didih itu adalah uap atau gas. Kita analisa ya. Kita analisa untuk C12 H22O11 ini. Perhatian baik-baik ini ya. Pada suhu 25 itu di sebelah kiri. Berarti di sebelah kiri ini adalah padat ya. Jadi padat ini padat. Nah, kalau air tahu semua ya teman-teman ya. Airnya pada suhu 25. Air pada suhu 25 kan terletak antara 0 dengan 100, berarti di sini berarti cair ya teman-teman ya. Cair karena 0 di sini, 100 di sini, maka cair ya. Cair. Nah, itu. Kemudian kamu tahu kalau ada zat padat yang kita larutkan dalam air itu membentuk larutan ya. Jadi campuran antara zat pelarut dan zat larut seperti ini namanya larutan atau akuas ya. Akuas biasanya disebut akuas. Aki ya. Dilambangkan aki gitu. Satu lagi kita nyoba yang NaCl ya. NaCl ini NaCl 801 di sini. Berarti 25 adalah di sebelah kiri. Maka dia kuning, solid ya, solid. Air sama tadi ya, suhu 25. Nah, karena padat, karena ini zat padat dalam zat cair membentuk larutan. Larutan itu namanya adalah akuas atau larutan ya. Untuk yang CD silahkan dicoba ya, sama caranya. Kalau ada kesulitan silahkan tanya lewat komen ya. Terima.
Oke, kita lanjutkan ke halaman 58. Kita berlatih tentang kimia hijau, latihan soal kimia hijau ya. Latihan 10 ya, saya bacakan. Ada banyak reaksi kimia yang bermanfaat bagi manusia dan aman bagi lingkungan. Proses kimia ini akan menjaga bumi kita tetap lestari, aman, dan sejahtera. Demikian pula lingkungan akan tetap terjaga. Proses kimia seperti ini dikenal sebagai reaksi kimia hijau. Pertanyaannya, tentukan zat-zat yang bertindak sebagai reaktan dan produk ya. Serta jelaskan reaksi berikut manakah yang termasuk reaksi kimia hijau. Ada 4 pertanyaan ya, kita jawab satu persatu. Dimulai dari A ya. A, reaksi fotosintesis ya. Reaksi fotosintesis tanaman ya. Reaktannya atau reaksinya adalah CO2 dan air ya. Sedangkan produk atau hasil reaksinya adalah C6H12O6 atau karbohidrat dan oksigen. Nah, reaksi ini termasuk reaksi kimia hijau. Alasannya, yang pertama, karena reaksi ini bersifat mengurangi jumlah gas CO2 penyebab efek rumah kaca atau pemanasan global ya. Jadi CO2 ini kebanyakan berasal dari pembakaran bahan bakar ya, fosil ya, bahan bakar fosil seperti pabrik, kendaraan bermotor ya. Oke, yang menyebabkan efek rumah kaca. Kemudian gas oksigen ya dan karbohidrat. Oksigen tentu ini kamu tahu ya, tumbuhan manusia sangat memerlukan oksigen untuk bernapas ya. Kemudian karbohidratnya ini ya, yang dihasilkan untuk sumber kehidupan dan kebutuhan manusia dan hewan. Jadi karbohidrat di sini adalah daun, kemudian kayunya, batang kayunya, semua bermanfaat ya. Buahnya dari tanaman ya. Bahkan akar dari tanaman bermanfaat karena menyerap air dan menguatkan struktur tanah. Ini bisa mencegah tanah longsor dan banjir. Oke, reaksi pembakaran tak sempurna ini ya. Oke, reaktannya atau reaksinya adalah CEGY ya nih, bahan bakar ini ya, bahan bakar minyak biasanya nih ya. Dan oksigen, ini oksigen. Ya, kemudian produk atau hasil reaksinya yang di sebelah kanan, CO2, air, uap air atau air ya, CO karbon monoksida dan karbon atau arang ya, atau asap hitam ya. Reaksi ini adalah reaksi bukan kimia hijau atau bukan reaksi kimia hijau. Bukan reaksi kimia hijau. Kenapa? Karena ini CO2 yang dihasilkan ini menyebabkan gas rumah kaca ya, penyebab global warming ya. Ini. Kemudian CO-nya ini ya, yang dihasilkan mengikat hemoglobin darah. Jadi CO ini dapat mengikat hemoglobin darah sehingga dapat menyebabkan kekurangan oksigen, bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Oke. C, reaksi perkaratan besi ya. Reaksi perkaratan besi, reaktannya adalah Fe atau besi, oksigen, O2 dan air ya. Sedangkan produknya adalah karat besi ya. Reaksi ini, reaksi perkaratan ini adalah bukan reaksi kimia hijau ya, bukan reaksi kimia hijau karena proses perkaratan ini contohnya perkaratan jembatan atau bangunan ya, yang terbuat dari besi atau baja sangat membahayakan pengguna jembatan bangunan ya, karena kalau logam besi itu bersifat kuat dan tidak mudah patah, ini sangat berlawanan dengan sifat dari karat besi yang bersifat rapuh dan mudah patah. Jadi bangunan atau jembatan atau menara yang sudah berkarat adalah rawan patah ya, rawan patah dan membahayakan. Terima kasih ya. Oh ya, ini untuk PR-nya atau untuk latihannya, coba kalian analisis reaksi pemanggangan roti yang menggunakan soda kue ya, menghasilkan antara lain gas CO2.